ada pergerakan uang. Pergerakan uang itulah yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang semacam ini belum disasar ya, masih banyak. Salah satu tadi begitu. Infrastruktur ya. Infrastruktur jalan, terus kemudian sekolah dan lain sebagainya. Ini tidak sesuai dengan pembangunannya, tidak selaras dengan atau tidak seprogresif seperti yang tertuang di dalam RPJMD yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Ekbis dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan baik ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sudah sahabat Ekbis lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube ekbisbanten.com, follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga di Twitter. Sudah hadir di studio podcast yang kita kunjungi di sore hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ini teman-teman sahabat Ekbis, karena bisa jadi pagi di Serang, kemudian siang di Cilegon, sore di Pandeglang, dan malam di Tangerang ya. Langsung saja akan Pak sapa-sapa. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat. Ini adalah M. Nawa Said Dimyati atau yang lebih akrab disapa sebagai Cak Nawa. Assalamualaikum, selamat sore Cak. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Faiz. Ini Pak Nawa sangat dekat sekali dengan anak muda, biar semangatnya tetap muda ya Pak. Dan saya masih muda. Pak, ini masih dalam suasana meskipun sudah agak lewat 1 bulan lebih, masih dalam suasana momentum perayaan ulang tahun provinsi yang kita cintai 22 tahun. Sebuah angka yang masih sangat muda untuk sebuah provinsi. Apa yang ingin disampaikan Pak Nawa untuk ulang tahun Provinsi Banten yang ke-22 tahun? Ya, Banten ini pisah dari Jawa Barat sampai dengan saat ini memang baru 22 tahun. Banyak capaian, tapi juga banyak yang belum berhasil. Capaiannya misalkan Banten kadang-kadang lebih berprestasi dibandingkan induknya Jawa Barat ya. Misalkan contoh di angka kemiskinan, Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan Banten. Terus kemudian di indeks pembangunan manusia ya dan lain sebagainya. Tetapi juga Banten ini masih banyak hal yang belum terselesaikan. Misalkan kalau kita lihat ya, yang pelayanan dasar, baik itu infrastruktur jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, meskipun sudah mulai cukup baik, tetapi belum menggembirakan bagi semua pihak. Ini yang harus terus didorong ya oleh stakeholder maupun juga masyarakat Provinsi Banten. Yang kedua juga banyak hal yang sampai sekarang belum pernah digarap. Padahal itu adalah potensi. Karena salah satu potensi itu adalah sumber daya alam. Bukan hanya sumber daya manusia tapi juga sumber daya alam. Setuju. Banten ini punya laut. Pantainya itu, garis pantai itu 509 km ya. Kalau kita ngelihat sekarang 12 mil dari garis pantai itu adalah kewenangan dari pemerintah provinsi, berarti yang dikelola untuk laut itu lebih dari 11.000 kilometer ya. Dan ini belum tergali dengan baik. Salah satunya adalah misalkan dalam rangka untuk menggali potensi laut, salah satunya ikan. Kita belum punya pelabuhan yang cukup ya, sehingga kapal-kapal ikan yang cukup besar itu untuk bisa bersandar ya. Kita ada beberapa pelabuhan ya, tetapi sampai saat ini pelabuhan itu belum memenuhi standar. Karena baru kapal-kapal kecil saja yang bisa berlabuh. Otomatis orang yang ngambil ikan atau nelayan yang ngambil ikan di wilayah perairan Banten bisa jadi nanti jualnya, bawanya adalah di wilayah lain. Ya, sehingga ya wajar kalau sekarang itu pasokan ikan ya untuk Banten ini 70% masih dari luar gitu kan ya. Salah satunya karena itu tadi. Makanya tantangannya harus dibuat sebuah
pelabuhan ya, pelabuhan yang cukup sehingga kapal ikan itu bisa bersandar dengan baik. Siap. Yang kedua, laut ini kan juga bagian daripada visit ya, wisata. Ini juga belum dikembangkan potensi terkait dengan itu. Kalau kita lihat sebagian lain adalah gunung ya, ini juga belum. Kita kalau ingin tahu ya, saya pernah dikasih tahu oleh kawan yang akunting yang kerja di BI. Dia sampaikan bahwa Sabtu Minggu orang Banten yang narik uangnya di Bandung ya itu hampir 1 triliun Mas, Sabtu Minggu. Artinya kita belum mampu membuat potensi wisata yang bagus sehingga masyarakat itu mau datang ke Banten. Padahal kalau mereka ngambilnya di Banten, otomatis belanja di Banten. Ada pergerakan uang itulah yang menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang semacam ini belum disasar ya, masih banyak konvensional, kebijakan politik, kebijakan anggaran lebih banyak diarahkan bangun jalan, bebasin lahan ya, belum sampai kepada bagaimana caranya agar masyarakat Provinsi Banten dengan potensi sumber daya alamnya yang begitu luar biasa, ini mendatangkan keberkahan bagi seluruh warga Banten. Siap, artinya di tengah bagaimana hebatnya Provinsi Banten juga perlu ada hal yang harus diperbaiki di sana sini. Pak Nawa, baru-baru ini BPS mensurvei Provinsi Banten, provinsi yang sangat kita cinta ini menjadi salah satu provinsi nomor 1 paling tidak bahagia warganya. Anda melihatnya seperti apa, Pak Nawa? Ya itu salah satu tadi kan. Salah satu tadi begitu, infrastruktur ya, jalan, terus kemudian sekolah dan lain sebagainya, ini tidak sesuai dengan pembangunannya, tidak selaras dengan atau tidak seprogresif seperti yang tertuang di dalam RPJMD yang sebelumnya. Kalau sekarang kan RPJM-nya udah selesai kan tahun 2022 karena memang ada faktor Covid dan lain sebagainya. Tetapi di lain itu adalah juga diakibatkan oleh banyaknya potensi sumber daya alam yang harusnya dipakai untuk wisata agrobisnis ya, atau kemudian wisata religi dan lain sebagainya belum digarap dengan begitu sangat luar biasa. Di samping faktor Covid ya, kadang-kadang pesan ya kepada publik yang sangat luar biasa karena Banten ini kan penduduknya juga cukup besar. Kalau kita lihat misalkan Banten Utara, Tangerang Raya sekarang penduduknya lebih dari 6 juta orang ya. Dan pada saat Covid itu kan angka paling tinggi di sana kan. Jadi wajar-wajar saja kalau ketakutan segala macam. Kemudian ketika BPS melakukan survei, warga Banten kurang bahagia kan begitu. Tapi selama ini rasanya Faiz sebagai warga Banten asli bahagia-bahagia saja, Pak. mungkin surveinya nggak kena survei Faiz. Enggak, mungkin Faiznya belum ada beban-beban yang lain, beban tanggung jawab yang lain, baru beban untuk diri sendiri. Siap, Masya Allah, siap. Ya, kan? Tapi sepakat juga apa yang tadi Pak Nawa sampaikan. Artinya kalau kita berbicara Provinsi Banten ini, Faiz seperti melihat miniaturnya Indonesia, Pak Nawa. Artinya yang ada di provinsi lain, di Provinsi Banten pun ada. Kalau kita melihat wisata pantai yang luar biasa dahsyat, wisata pegunungan, kemudian wisata religi, kuliner, semuanya kita punya. Tapi memang kalau kita berbicara perbandingan dengan daerah-daerah lain, kota-kota besar lain, rasanya kita agak sedikit tertinggal. Nah, kalau dari sisi industri kreatif UMKM, ini Pak Nawa melihatnya seperti apa untuk Provinsi Banten ini, Pak? Jadi gini, survei BPS, angka kemiskinan di Banten dengan angka pengangguran di Banten ini tidak equivalent, jadi tidak selaras. Jadi angka kemiskinannya rendah, angka penganggurannya tinggi. Tinggi, betul. Nah, ini bisa dilihat atau bisa diakibatkan karena orang kerja, menurut BPS itu adalah orang yang kerja 5 jam minimal sehari. Jadi kalau orang itu kerja tidak sampai 5 jam dalam satu hari, masuk dalam kategori pengangguran. Ya kan? Nah, teman-teman yang masuk di dunia industri kreatif, ya, ini kan rata-rata kerjanya kan tidak sampai 5 jam. Betul. Iya kan?
makanya kalau di survei oleh BPS mereka masuk kategorinya pengangguran kan seperti itu kan. Nih kameramen pengangguran semua. Pengangguran. Artinya apa? Artinya sebenarnya dengan melihat data tersebut, maka industri kreatif di Banten itu tumbuh dengan subur. Cuma persoalannya tidak tercatat, tidak terdokumentasikan oleh pemerintah. Nah, ini merupakan tantangan sendiri bagi saya sebagai wakil rakyat ya, untuk lebih mendorong agar pemerintah daerah juga melakukan pendataan terkait dengan kegiatan-kegiatan industri kreatif yang dilakukan oleh anak-anak muda ya, bahkan juga oleh anak-anak tua ya dan lain sebagainya. Ya kan? Ibu-ibu itu sekarang itu kan hampir semua rata-rata itu punya bisnis online. Betul. Ya, anak-anak kecil juga sudah bisa bisnis online. Anak saya yang baru kelas 6 SD aja udah bisa COD-an sendiri kan. Nah, ini kan industri kreatifnya cukup luar biasa. Cuma memang yang dari sisi yang lain misalkan kan banyak industri kreatif itu misalkan seperti kayak hasil produk seni, kesenian dan sebagainya yang kurang. Tapi kalau yang sifatnya fashion, sifatnya apa itu makanan dan sebagainya cukup bagus. Tapi dari sisi kesenian dan lain sebagainya itu masih kurang terangkat ya di industri kreatif. Itu Mas Faiz. Siap. Artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya sampai dengan saat ini sudah sejauh mana teman-teman di DPRD Provinsi Banten terutama mendorong agar industri kreatif di Provinsi Banten setidaknya naik kelas dan mengejar kota-kota besar lainnya di Indonesia, Pak Nawa? Kalau saya lihat di kita sudah cukup bagus. Jadi kalau kita bicara misalkan Banten Utara, Tangerang Raya ya, ini kan berimpitan dengan DKI. Betul. Kan, ya. Hampir juga banyak aktivitas mereka ada di DKI Jakarta. Sedangkan yang di Banten Selatan ya, ini kan juga sudah banyak yang melakukan kegiatan hal yang sama. COD ya, ini kan sudah bukan hal yang sesuatu yang apa ya? Aneh ya bagi masyarakat, baik itu orang tua maupun anak-anak muda. Artinya sebenarnya sudah tumbuh kembang dengan pesat. Bahkan mungkin kalau ada alat ukurnya, mungkin kita lebih bagus ya dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Makanya pertanyaan Mas Faiz jadi tidak relevan gitu kan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain kan seperti itu Mas Faiz ya. Soalnya kalau Faiz bandingkan secara pribadi gitu rasanya industri kreatif di daerah-daerah yang lain kota-kota besar tuh sangat pesat gitu kalau kita bandingkan dengan Provinsi Banten yang mungkin kalau kita bandingkan dengan Banten Utara kita masih bisa mengejar daerah Tangerang dan sekitarnya, tapi kalau kita bandingkan dengan wilayah Banten Selatan ini seperti apa Pak Nawa melihatnya? Banten Selatan juga cukup bagus, staf ahli saya orang Banten Selatan. Bahkan banyak teman-teman yang anak-anak muda yang aktif dan kreatif di wilayah Tangerang ini, di wilayah Serang ini, banyak kan anak-anak Malimping ya, anak-anak Ciara dan sebagainya. Bahkan industri media massa pun juga dikuasain kan oleh teman-teman dari sana. Jadi kalau dibilang mereka agak kurang segala macam, saya pikir enggak. Cuma kan hidup itu kan pilihan. Ada yang orang milih ya tetap meningkatkan dan menjaga tradisi ya dari leluhurnya ya sehingga kadang-kadang kita melihat bahwa mereka tidak berkembang padahal mereka bahagia dan mereka berkembang. Ada juga yang mencoba ya mengikuti arus ya dunia ya dengan ikut ABCD itu juga hal yang bagus. Jadi dua-duanya sebenarnya bagus. Jadi nggak bisa kita mengukur hanya dari satu sisi ya, satu aspek. Kita harus mengukurnya dari berbagai macam aspek. Pak Nawa, di tengah kesibukan Pak Nawa sebagai wakil rakyat, wakil ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat gitu kan, di tengah jadwal yang padat Senin sampai Minggu mungkin nggak ada liburnya gitu. Ini Faiz kepo nih sebenarnya Pak Nawa punya hobi apa sih Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak Nawa, kita rehat setelah yang satu ini tetap di ekbisbanten.com.
Yes, terima kasih sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama Faiz dan narasumber Faiz di sore hari ini yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati. Terima kasih banyak Pak, masih tetap hadir di podcast Ekbis Banten. Tadi sempat kok pending Pak Nawa di tengah jadwal Bapak yang luar biasa padat, karena tadi juga sempat off air ngobrol-ngobrol bareng Faiz ini teman-teman Ekbis Banten, mulai dari pagi di tempat yang beda, siang, sore, malam, bahkan setelah dari sini punya 2-3 agenda lagi. Ini padahal udah sore ini teman-temannya, sudah jam 5, tapi memang masih ada 3 agenda lagi. Ini kan luar biasa padat. Tentu untuk merilis stres tentu ada hobi Pak Nawa. Biasanya kalau libur gitu, weekend, hobinya apa sih Pak Nawa? Hobi saya nonton bola. Jadi kalau Sabtu malam minggu ya Liga Inggris, tapi nggak semua yang kita tonton. Cuma kalau ada derby atau apa kita tonton. Liga Inggris, Itali, kemudian Spanyol, bahkan Liga Prancis kita tonton. Selain itu hobinya yang ngobrol sama teman-teman. Siap. Nyandain lah, canda ya. Punya tim jagoan Pak Nawa? Saya berupaya untuk bola itu tidak punya tim jagoan, supaya saya nontonnya enak, gak stres. Kalau kita punya jagoan kan harus ayo menang gitu kan. Tapi kalau nggak ada jagoan kan kita nikmatin. Karena bola itu kan ada filosofi, kita lihat kerjasama. Jadi sehebat apapun pemain, kalau egois nggak mau kerjasama juga nggak berhasil. Ya, itu filosofi itu yang kita coba belajar. Yang kedua, hobi saya nonton film seri. Jadi film kerajaan, film apa yang seri, terutama film Cina itu. Ya, itu saya suka nonton. Jadi saya pelajarin lah kehidupan itu seperti apa dan sebagainya. Karena kan sejarah ini kan suka berulang. Nah, dari sanalah yang kita ini. Yang lain-lain ya paling ngumpulin teman-teman di rumah. Apa ya? Main gaple ya, RT-an dengan teman-teman di gang ya, di gang jalan sambil ketawa-ketawa. Kalau pas lagi PT begitu. Atau juga kadang-kadang yang ngaji ya, kita bikin pengajian. Kayak di rumah itu setiap malam Jumat ada pengajian. Kadang-kadang saya ngikut, kadang-kadang kalau saya nggak bisa saya nggak ngikut. Jadi nonton Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis semuanya ditonton, dan nggak punya tim idola tadi teman-temannya, karena biar kalau kalah nggak menyakitkan. Kalau dalam negeri punya tim jagoan sama juga seperti luar negeri, Pak Nawa? Saya kalau dalam daerah saya punya. Saya itu ada 2 tim. Yang pertama Arema. Siap. Ya, Arema. Yang kedua ya Persita Tangerang. Arema itu dulu karena saya pernah tinggal di Malang, ya. Dan sekolah saya di Malang kan. Dari SD sampai perguruan tinggi kan di Malang. Dan orang tua saya juga masih di Malang. Saudara-saudara di Malang saya juga banyak. Jadi saya dulu Aremania. Sering neribun bareng Pak ya berarti? Ya, sudah sejak awal dulu kita ini. Dan luar biasanya Arema itu kekompakan tim, supporter ini tertib, terus apa ya, mau berkorban. Jadi semangat berkorban. Jadi kalau ada orang yang nggak mau beli tiket ya, disorakin di sana. Jadi harus beli tiket. Nah itu topnya Aremania. Itu seperti itu. Makanya sedih juga kasus Kanjuruhan itu. Iya, sedikit Pak terkait Kanjuruhan kemarin, seperti apa pandangan Bapak, Pak? Sedih, ya, saya sedih. Jadi apa ya? Itu menurut saya itu cinta kasih ini agak mulai berkurang sekarang. Semuanya itu diukur dengan hal yang sifatnya verbal. Dan paling gampang gitu menyimpulkan, wah ini kerusuhan. Oh ini sehingga langsung ada tindakan aksi. Ini kan sangat menyedihkan. Dan saya berharap itu diusut sampai tuntas. Amin. Karena ratusan nyawa itu ya, yang yang menjadi korban sia-sia kan. Saya juga sibuk juga pada saat itu, telepon kanan, telepon kiri,
baik saudara, baik teman ya, yang kita tahu suka nonton bareng ya, nonton ketika ada pertandingan bola. Dan di sana itu kan penontonnya cowok cewek kan jadi satu, anak-anak juga jadi satu. Betul. Nggak seperti kayak supporter bola pada zaman saya masih SMA dulu gitu kan, enggak. Jadi sudah beda kan atmosfer. Harusnya penanganan juga lebih berbeda juga, tidak seperti itu. Siap. Dan apalagi ketika kesini ngelihat itu gas air matanya, gas kedaluarsa ya dan lain sebagainya, kan sedih banget kan. Coba kalau yang nembakin itu keluarganya ada yang jadi korban, putra putrinya jadi korban, seperti apa? Siap. Hal yang kayak gini ini yang perlu untuk kita apa ya? Kita lebih empati lah terhadap kehidupan. Makanya hidup itu jangan bipolar. Jangan menghadap-hadapkan. Ini kan ya mungkin karena ada politik identitas ya, cebong, kampret dan lain sebagainya. Kadang-kadang padahal itu di kehidupan nyata kan nggak ada. Yang adanya itu kan cuma di media sosial itu sebenarnya. Di nyata kan nggak ada. Siap. Ya. Tetapi oleh sebagian orang yang asosial, yang mereka tidak bergaul, itu dianggap nyata. Ya mungkin akibatnya gitu, represif lah, apalah seperti itu. Dan kita berharap menyedihkan banget. Siap. Dan kita berharap ini bisa diusut secara tuntas ya, Pak Nawa ya. Dan semoga. Persita dan juga Arema Malang ini dua tim Indonesia yang menjadi tim idola dari seorang Pak Nawa. Kalau luar negeri nggak ada Pak ya. Pak, sebentar lagi Piala Dunia nih, 5 hari lagi kalau nggak salah ya Piala Dunia. Jagoin siapa nih Pak? Kalau Pais Portugal Pak, Pais Portugal. Saya kalau Piala Dunia, saya biasanya jagoan saya ini Argentina. Cuma lama nggak juara-juara ya. Lama banget nggak juara-juara. Ini Pais mau kasih challenge nih karena Pak Nawa sudah milih jagoan timnya adalah Argentina. Semoga Argentina menang. Harus tahu dong Pak, minimal 5 pemain Argentina sekarang. Tahu Pak? 1. Ada pasti Messi. Messi jelas, semua orang tahu Messi. Ya. Terus kemudian kipernya yang main di West Ham United tuh. Siapa namanya itu? Pochettino atau siapa gitu. Ya itulah 2, 3. Di Maria ya jelas. 4. Terus kemudian si siapa itu yang back yang kecil-kecil sekarang main di Liga Prancis ya. Omen atau siapa dah? Aguero Pak ya? Aguero udah pensiun loh. Aguero udah nggak bisa main bola kan ya. Ya pokoknya ngedukung Argentina lah ya Pak ya. Tapi kalau saya pas lagi nonton itu tahu itu namanya siapa. Cuma kalau kayak gini kan agak susah. Siap. Berharap final bertemu dengan siapa Argentina dan kemudian Argentina menang Pak. Saya sih berharap ketemunya sama Arab Saudi ya. ya. Kayaknya kalau sampai Arab Saudi masuk final jadi sejarah juga tuh Pak. Nah, itu kan tim Asia kan kita harus doain ya. Doain, kita berharap semoga Asia ini juga berkiprah di Piala Dunia. Siap. Indonesia juga Pak yang jadi tuan rumah nih Piala Dunia tapi U-nya 22. Ya, manajemen. Jadi pengelolaan sepak bolanya yang harus dirubah. PSSI itu harusnya dirubah, dibuang lah, diganti apa, orangnya diganti baru. Kalau orangnya itu aja rombak total ya Pak ya. Kalau cuma ganti ketuanya saja ya tetap seperti itu. Siap. Rombak total. Kalau ingin Indonesia punya prestasi yang mendunia. Siap. Itu dia ya. Argentina bertemu dengan Arab Saudi. Ini kalau sampai kejadian kita nobarnya di rumah Pak Nawa ya. Kang Ebias siap ya. Itu kejadian di awal itu karena satu grup itu. Pak, artinya kalau kita ngomongin balik lagi ke Provinsi Banten, Pak. Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang sangat lekat sekali dengan seni tradisional debus. Misalkan kalau kita tanya ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, dari mana? Dari Banten. Wah, debus ya. Wah, kebal ya. Wah, debus ya. Debus sama dengan Banten, Banten sama dengan debus. Kalau Pak Nawa melihat seni tradisional debus ini seperti apa sih, Pak? Sehingga sangat lekat sekali dengan kehidupan masyarakat Provinsi Banten, Pak Nawa. Jadi kan begini, Mas ya. Ketika kita ngomong rambutan, dulu kan selalu rambutan Aceh. Terus kemudian kita bicara misalkan soal apa itu salak, ya Pondo, salak Pondo itu salak Pondo itu kan salak dari Jogja itu, ya. Nah itu kan merek dagang. Nah merek dagang atau apa ya merek lah, merek Banten itu ya debus kalau keluar salah satunya.
ya. Sehingga pihak luar ya taunya itu, karena ketika Banten yang ditampilkan kan debus. Yes. Ya. Jarang Banten yang ditampilkan misalkan hafid Quran kan nggak mungkin kan ya. Selalu kan debus. Yes. Jadi ya mau nggak mau ada inisiasi, proses identifikasi oleh masyarakat luas bahwa Banten itu debus itu Banten. Yes. Dan itu malah bagus kan? Yes. Jadi nggak bisa diambil oleh orang lain. Kalau sama Reok, pasti Ponorogo. Kalau kita bicara Ponorogo kan Reok. Siap. Padahal Reok di Ponorogo dengan Reok, ya paguyuban Reok atau seni tradisional Reok ya, mungkin yang Reok Ponorogo kalah sama Reok yang ada di Tangerang ya kan? Ada juga kan paguyubannya. Tetapi ketika kita bicara identifikasi, Reok pasti Ponorogo. Sama juga debus. Siap. Banten. Siap. Sudah puluhan tahun tinggal di Banten, Pak Nawa. 94 saya. Siap. Artinya kalau sama debus benda-benda tajam sudah kebal, Pak Nawa, atau wah, masih? Saya nggak punya kemampuan kebal senjata tajam. Ya. Jadi nggak bisa dicoba nih sekarang nih. Wah, enggak lah. Nanti aja di off air aja itu kita yang coba. punya keterampilan kalian itu kan seni budaya. Artinya kan pecinta seni itu aja yang mampu. Kan nggak semua orang Banten pasti mampu. Siap. Sudah 94 ini Pak Nawa tinggal di Provinsi Banten, artinya sudah sangat tahu sekali seluk-beluk masyarakat Provinsi Banten. Pak Is mau kasih challenge lagi, izin Pak Nawa siap. Sebutkan 5 makanan khas Banten, harus tahu. Wah, ini kan susah ini. Dadakan ini. Dadakan. Salah satu yang saya suka itu bintul. Bintul, ketan bintul, siap. Ketan bintul ya. Kemudian itu kalau apa? Adanya yang jualan biasanya kalau pas puasa aja kan. Ya, betul. Yang kedua itu ketan bintul lagi. Bintul dan kawan-kawan. Siap. Kalau challenge berikutnya soal 5 tempat wisata di Banten, harus tahu dong ini, Pak. Ini keren-keren wisata di Banten. Wisata di Banten banyak. Ada di Labuan, ada di Anyer ya. Ada di Banten Lama ya. Ada juga Waruwangi. Ada juga di Sawarna. Ya, udah lebih dari 5. Siap. Udah lebih dari 5 ya, teman-teman. Lulus. Makanan tadi yang nggak lulus ya. Pak Nawa, artinya kalau tadi Faiz juga sempat berkata tentang bagaimana Pak Nawa melihat masyarakat Banten saat ini, bagaimana perkembangan anak-anak mudanya berprestasi dari berbagai bidang. Artinya potensi yang luar biasa ini dimiliki masyarakat Provinsi Banten, Pak Nawa, untuk lebih maju dan lebih berkembang lagi. Orang Banten kan pinter-pinter, Mas. Kalau kita lihat sejarah misalkan, kita punya tokoh misalkan yang besar banget itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Betul. Ini kan orang luar biasa hebat. Beliau itu adalah apa? Yang mengilhami hampir umat Muslim se-Asia, ya, untuk lebih banyak belajar. Sehingga dia belajar, dia tahu hak dan kewajibannya. Salah satu haknya adalah kebebasan. Sehingga di mana-mana kemudian ingin bebas dari penjajahannya. Ini salah satu mainstreamnya orang Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga namanya itu Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Beliau ini inisiator atau apa ya? Inisiator terjadinya pemberontakan masyarakat Banten terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kalau nggak salah itu 1888. Siap. Ya. Yaitu peristiwa Geger Cilegon. Ya. Geger Cilegon. Nah, beliau ini adalah seorang ulama besar juga, yang muridnya juga banyaknya luar biasa. Dan murid beliau itu lebih lekat, lebih nurut, karena beliau ini juga seorang mursyid Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu sangat luar biasa. Nah, kalau kemudian kesininya banyak anak-anak Banten yang nurun dan pinter-pinter, ya wajar. Siap, karena memang kan? Dari sononya juga sudah. Jadi budaya Banten itu sebenarnya adalah budaya ilmu pengetahuan. Ya, budaya ilmu pengetahuan. Nah, terus baca, makanya saya kepingin kawasan Banten Lama yang kita sudah rehab itu, ya, Islamic Centernya itu segera terwujud. Di mana di dalam Islamic Center itu ada sebuah perpustakaan yang isinya adalah buku-buku karya
peninggalan ulama-ulama besar Banten. Masih banyak lagi yang lain kalau kita mau sebutin. Siap, banyak. Dan kalau kita melihat kawasan Banten lama sekarang ini sudah sangat cantik sekali. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Ini Faiz pribadi sebagai warga Banten, kalau dulu datang ke Banten tuh rada malu, Pak Nawa. Aduh, gitu tuh ya. Banyak, mohon maaf, banyak pengemis di kanan kiri dan lain sebagainya, kumuh. Tapi kalau sekarang datang ke Banten lama itu udah keren banget lah, udah pede banget, sering-sering foto di sana. Pak Nawa, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis Banten. Mungkin terakhir apa yang ingin Pak Nawa sampaikan untuk masyarakat Provinsi Banten? Silakan Pak Nawa. Banten itu pernah menjadi pusat peradaban dunia, yaitu pada saat zaman Kesultanan. Dan sejarah itu biasanya punya kecenderungan berulang. Warga masyarakat Banten, ayo kita bareng-bareng, kita ulangin sejarah. Banten menjadi peradaban dunia, menjadi peradaban Indonesia. Siap. Dengan apa? Ya, belajar karakteristik masyarakat, tradisi yang baik, terus kita pelihara, terus kita jaga, dan jangan pernah malu dan takut untuk mencoba. Saya pikir itu. Siap, terima kasih banyak Pak Nawa Said Jimiti, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Ini Banten adalah pernah menjadi pusat peradaban dunia, dan tadi Pak Nawa sampaikan bahwa sejarah biasanya akan berulang, dan kita berharap sejarah baik itu akan kembali berulang di Provinsi Banten. Faiz pamit, Pak Nawa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.